Neymar da Silva Santos Junior. Nama ini kan pasti udah nggak asing lagi. Tapi pertanyaannya, jenius atau talenta yang tersia-siakan? Seniman di lapangan atau justru simbol kontroversi? Karirnya ini emang sebuah paradoks. Yuk, kita coba bedah warisan salah satu pesepak bola paling berbakat sekaligus paling memecah belah di generasi kita. Jadi apa sih sebenarnya warisan seorang Neymar? Nah, untuk menjawab itu, kita akan lihat lagi momen-momen kuncinya dan tentu saja statistik-statistik luar biasa yang ngebentuk perjalanannya yang penuh lika-liku ini. Oke, cerita ini kita mulai dari akarnya ya. Di Brazil, di klub legendaris Santos. Di sanalah seorang anak ajaib umur 17 tahun memulai debut profesionalnya. Dan ya, dunia sepak bola mulai sadar ada bintang baru yang lahir. Dan gak butuh waktu lama buat dia jadi sensasi. Puncaknya, dia berhasil bawa Santos jadi juara Copa Libertadores, sebuah gelar yang terakhir kali mereka rasain itu di eranya Sang Raja, Pelé. Sejak saat itu, perbandingan dengan legenda terbesar Brazil itu jadi nggak terhindarkan lagi. Di tahun 2013, panggungnya pindah ke Eropa. Dia gabung sama raksasa FC Barcelona. Di sana, dia jadi bagian dari sesuatu yang, wow, legendaris banget. Trio MSN bareng Lionel Messi dan Luis Suarez. Kombinasi yang bener-bener jadi mimpi buruk buat semua pertahanan di dunia. Yuk, kita ngomongin soal dampak. Dalam 186 pertandingan, Neymar itu terlibat langsung dalam 164 gol. Coba dibayangin, itu artinya hampir di setiap laga yang dia mainin, dia pasti entah nyetak gol atau ngasih assist. Konsistensi kayak gitu di level tertinggi itu gila banget. Dribblenya itu senjata utamanya. Dia tuh lincah banget, saking susahnya dihentiin, para bek nggak punya pilihan lain selain ya jatuhin dia. Dia dilanggar sampai 431 kali. Itu ngejadiin dia pemain yang paling sering jadi target di seluruh liga top Eropa. Ini bukan cuma statistik loh, ini bukti betapa berbahayanya dia pas bola ada di kakinya. Biar kehebatannya makin kebayang, coba lihat perbandingan ini. Neymar itu nyampe 94 gol lebih cepat dari legenda Brasil lain di Barcelona, Ronaldinho. Neymar cuma butuh 164 laga, sementara Ronaldinho butuh 207. Kecepatan sama efektivitasnya itu benar-benar ada di level yang beda. Tapi, ada satu hal yang sering banget dilupain dari era Barcelonanya, daya tahannya. Di masa puncaknya ini, dia itu jarang banget cedera. Fisiknya sekuat skillnya. Nah, tolong ingat poin ini baik-baik ya, karena ini bakal jadi kontras yang cukup menyakitkan di babak karir selanjutnya. Terus, datanglah tahun 2017, sebuah momen yang bukan cuma bikin geger dunia sepak bola, tapi juga ngebanting setir arah karir Neymar buat selamanya. Perjalanannya ini ngebawa dia keliling benua, ya. Dari anak ajaib di Santos, jadi superstar global di Barcelona. Nah, langkah selanjutnya ngebawa dia ke Paris dalam sebuah transfer yang memecahin semua rekor yang pernah ada. 222 juta euro. Angka yang luar biasa kan? Itulah yang dibayar Paris Saint-Germain buat dia, yang otomatis ngejadiin dia pemain termahal dalam sejarah. Sebuah label harga yang datang bareng beban ekspektasi yang belum pernah ada sebelumnya. Terus gimana dia ngerespons tekanan segede itu? Di lapangan, dia ngejawab semuanya. Di 100 pertandingan pertamanya buat PSG, dia nyetak 81 gol dan 46 assist. Statistik ini udah jadi bukti sih, mau harganya semahal apapun, kualitasnya emang gak bisa dibantah. Sayangnya, masanya di Paris ini jadi kayak cerita dua sisi. Di satu sisi, lemari trofinya makin penuh. Rekor juga terus dia pecahin. Tapi, di sisi lain, bayang-bayang cedera yang datang lagi dan lagi mulai ngehantuin dia. Lihat aja deh koleksi medalinya. Liga Champions, gelar Liga di Spanyol dan Prancis, bahkan emas Olimpiade buat Brazil. Hampir semua trofi besar di level klub itu berhasil dia raih. Tapi, ini dia ironi yang menyakitkan. Bintang yang dulu fisiknya kuat banget di Barcelona, sekarang jadi rapuh. Sejak pindah ke Paris, cedera itu kayak datang silih berganti. Maksa dia lebih sering ada di ruang perawatan daripada di lapangan. Pola yang sama, sayangnya, keulang lagi waktu dia coba peruntungan di Timur Tengah. Lagi-lagi cedera parah ngehentiin langkahnya. Ini makin nguatin narasi soal potensi luar biasa yang mungkin gak akan pernah tercapai sepenuhnya. Tapi, di tengah semua kemunduran itu, dia berhasil ngukir namanya di buku sejarah Brasil. Menurut catatan resmi FIFA, dia sukses ngelewatin Sang Raja Pelé sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional. Sebuah pencapaian monumental yang nggak bisa dihapus sama cedera manapun.
Lalu di tahun 2025, pada usia 33 tahun, Neymar mutusin buat pulang. Dia milih buat nulis babak terakhir karirnya di tempat di mana semuanya dimulai, di Santos. Dan kepulangan ini bukan cuma sekedar langkah sentimental loh. Ini adalah sebuah pengorbanan finansial yang gede banget, yang ngebuktiin kalau ada sesuatu yang lebih penting dari uang buat dia. Keinginan buat balik ke rumah dan nemuin lagi jati dirinya. Ini kayak sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup. Kembali ke klub dan ke sistem pendukung yang pertama kali ngebentuk dia. Dengan ayahnya yang selalu jadi pilar utama dalam karirnya. Sebuah upaya buat nutup karir dengan caranya sendiri. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal kan? Dengan satu target terakhir yaitu Piala Dunia 2026, babak finalnya ini masih belum ditulis. Jadi, gimana nanti sejarah bakal inget dia? Sebagai fenomena yang nggak terbantahkan? Atau sebagai kisah janji yang nggak terpenuhi? Atau mungkin jawaban yang benar adalah keduanya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.